Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan di masjid yang mulia ini, salah satu masjid dari masjid ahli sunnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberadaan kita semua di sini sebagai hal yang berberkah, membawa kebaikan dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dan semoga kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang selalu menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang hamba di kehidupan dunia ini, dia berputar antara kejadian-kejadian yang baru terjadi padanya dengan kewajiban untuk berpegang terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepanjang seorang hamba selalu berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka pada kejadian-kejadian yang menimpanya, rahmat dan kelembutan Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya. Karena itulah dari hal yang hendaknya kita selalu saling ingat mengingatkan dengannya dan saling berwasiat tentangnya adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwakannya, dan bersabar di atas hal ini. Dan itu adalah lambang kebahagiaan. Tentunya pada kesempatan ini, sebagaimana yang telah diumumkan, majelis ini kita ingin saling ingat mengingatkan, nasihat menasihati sebagai realisasi pengamalan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkanlah, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Sebagaimana di dalam riwayat Muslim dari Tamim bin Aus ad-Dari dan di dalam hadits Jarir bin Abdullah al-Bajali, riwayat Bukhari dan Muslim, beliau menyebutkan bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sam'i wat ta'ah wan nush li kulli muslim. Saya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat dan menasihati setiap muslim. Maka yang saya nasihati untuk diri saya dan juga semoga bermanfaat untuk seluruh hadirin,
saya ingin mengingatkan sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman di dalam agama, kefakihan di dalam agama. Hadits yang agung ini dengan lafadznya yang ringkas mengandung kandungan yang sangat luas dan makna yang sangat mendalam bagi seorang hamba. Sepatutnya untuk selalu dia cermati, selalu dia renungi di dalam kehidupan. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqqihhu fid din, maka Allah akan pahamkan dia di dalam agama. Allah akan fakihkan dia dalam agama. Datang dalam sebuah riwayat di Mustakhraj dikatakan yufahhimhu fid din. Dia akan dipahamkan di dalam agama. Iya. Hadits ini menunjukkan keutamaan ilmu. Mempelajari ilmu agama. Bahwa ciri kebaikan seorang hamba itu adalah dengan dia mempelajari ilmu agama. Ini ciri kebaikannya. Kapan seorang itu sibuk dengan ilmu, dikenal dengan ilmu, maka ini adalah alamat kebaikan. Kalau dia adalah seorang alim, dia menyampaikan ilmu dan mengajarkannya. Karena itu para ulama yang terdahulu mendapatkan keutamaan ini. Kalau dia seorang penuntut ilmu, dia punya kecintaan terhadap ilmu itu. Ataukah dia orang yang cinta kepada orang-orang yang menuntut ilmu? Iya. Setiap orang mendapatkan kebaikan sesuai dengan kadarnya dan kedekatannya dengan ilmu. Sesuai dengan kadar dan kedekatannya dengan ilmu. Semakin dia paham tentang ilmu, itu artinya anugerah Allah Subhanahu wa taala semakin banyak untuknya. Karena itu kata para ulama, pemahaman dari hadits, siapa yang tidak diberikan kefakihan dalam agama, itu artinya Allah tidak kehendaki padanya kebaikan. Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullahu taala di dalam kitab beliau I'tiqad A'immatil Hadits, beliau menyebutkan dari usul ahli sunnah, dari landasan pokok keyakinan ahli sunnah, mereka punya perhatian terhadap ilmu agama. Punya perhatian terhadap ilmu agama. Iya. Dan dengan inilah para ulama mengukur umat. Tatkala mereka melihat umat itu semakin jauh dari ilmu, maka pasti ada banyak hal yang tidak beres di tengah umat. Dan kapan umat ini dekat kepada ilmu, maka itu adalah alamat kebaikan. Demikian pula pada seorang individu, kalau dilihat keseriusannya terhadap ilmu sangat besar, semangatnya menuntut ilmu sangat besar, maka ini adalah tanda kebaikan. Tanda kebaikan. Ini ciri seorang muslim hendaknya ada pada dirinya. Dia jadikan sebagai sifat di dalam kehidupannya. Alamat kebaikannya. Apalagi mempelajari ilmu agama itu, terdapat di dalamnya keutamaan-keutamaan, manfaat dan faedah yang tidak terhingga.
Iya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menjelaskannya. Di antara keutamaan ilmu agama itu adalah ruh bagi seorang hamba. Itu adalah ruhnya. Dan dimaklumi bahwa seorang itu tanpa ruh tidak hidup. Dia dianggap orang yang mati. Allah berfirman kepada nabinya, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ya Nabi Muhammad, ruh dari perkara kami. Wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad disebut ruh. Iya. Itulah Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang jauh dari ilmu itu, jauh dari petunjuk, disebut sebagai orang-orang yang mati. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bikharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami bangkitkan dia, kami hidupkan dia? Ya. Perhatikan. Allah sebut dia tadinya mati, kemudian dihidupkan. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Dan kami jadikan untuknya sebuah cahaya. Dia berjalan dengan cahaya ini di tengah manusia. Apakah orang yang seperti ini yang Allah hidupkan sama permisalannya? Kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah sama dengan orang yang berada di tengah kegelapan, yang tidak keluar dari kegelapan itu? Allah bedakan. Iya. Antara orang yang berilmu mendapat cahaya dan petunjuk, dan orang yang menolak ilmu, jauh dari ilmu, di dalam kegelapan. Dibedakan oleh Allah. Dan mereka yang mempelajari ilmu ini, menerima petunjuk ini, Allah sebut bahwa mereka adalah orang yang dihidupkan. Karena itu hakikatnya, orang yang hidup itu, siapa yang hidup dengan ilmu agama. Adapun kalau dia jauh dari ilmu agama, walaupun dia berjalan, makan dan minum, hakikatnya dia adalah bangkai. Mayat berjalan. Dan ini nas Al-Quran menjelaskannya. Iya. Karena itu harus diketahui pentingnya ilmu ini. Dia adalah ruh untuk kita. Hal yang sangat penting. Dimaklumi, jasad ini tanpa ruh tidak akan hidup jasad ini. Demikian pula seorang hamba tanpa ilmu agama, dia tidak akan dianggap hidup. Iya. Maka ini dari kebaikan yang sangat besar bagi siapa yang mempelajari ilmu agama. Dia akan hidup dengan kehidupan yang betul-betul kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang indah. Kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang indah. Ya, kehidupan yang indah Allah berikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal salih. Seluruh keimanan itu kembali kepada ilmu. Ya. Kembali kepada ilmu. Pengetahuan seorang hamba terhadap agama. Inilah yang memunculkan keimanan.
Inilah yang memunculkan keimanan. Karena itu menuntut ilmu agama ya, adalah hal yang menghidupkan jiwa seorang hamba. Perkara yang menghidupkan hatinya, menerangkan hatinya, menenteramkan hatinya. Sebab majelis ilmu, menuntut ilmu itu adalah zikir yang paling utama. Dan Allah telah berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Ini dari keutamaannya. Iya. Kemudian yang kedua dari kebaikan orang yang menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Mengangkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilm darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kalian diangkat beberapa derajat. Diangkat beberapa derajat. Penyebutan pengangkatan derajat untuk orang-orang yang beriman disebutkan di beberapa ayat. Ada 4 ayat yang menyebutnya. Iya, ada di surah Nisa, ada pula di surah Taha. 3 ayat ini bersama dengan surah Al-Mujadilah disebutkan orang yang beriman diangkat derajatnya. Iya. Diangkat derajatnya. Baik. Di 3 surah, di surah Al-Anfal. Iya. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun wa maghfiratun wa rizqun karim. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetarlah hati-hati mereka. Apabila ayat-ayatnya dibacakan, maka mereka bertambah keimanan dan terhadap Rabbnya mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang menegakkan salat dan terhadap rezeki yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menafkahkan. Mereka adalah orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Disebutkan. Kemudian disebutkan pengangkatan derajat untuk mereka berbagi derajat, pengampunan dan rezeki yang baik. Ini ayat yang kedua di surah Al-Anfal. Ayat yang ketiga di surah Taha. Iya. Wa may ya'tihi mu'minan qad amila shalihat fa ulaika lahumud darajatul ula. Barang siapa yang beramal datang kepada Allah menghadap dalam keadaan dia seorang yang beriman dan telah beramal salih, maka untuknya berbagi derajat yang tinggi. 3 ayat. Ini 3 ayat semuanya orang yang beriman diangkat dengan ilmu. 3 ayat dalam Al-Quran. Ayat yang keempat penyebutan diangkat dengan beberapa derajat itu disebutkan untuk orang-orang yang berjihad. Karena itu kata Ibnul Qayyim, simpulkan dari 4 ayat pengangkatan derajat di dalam Al-Quran bahwa agama ini seorang hamba itu ditegakkan derajatnya oleh Allah dengan ilmu dan dengan jihad. Dan jihad itu sendiri, ya, salah satu maknanya adalah seorang hamba bermujahadah terhadap dirinya, membimbing dirinya mempelajari ilmu. Salah satu dari mana? Jihad. Karena jihad ada 13 tingkatan. Salah satu dari tingkatannya adalah mempelajari ilmu agama. Iya. Maka tampak dari sini bagaimana ilmu agama itu. Dengannya seorang hamba terangkat derajatnya. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu darajat, beberapa derajat. Derajat di sini dalam bentuk jama', derajatnya banyak.
Iya. Dan umum di dunia dan di akhirat. Allah mengangkat derajatnya. Karena itu siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menuntut ilmu. Iya. Mempelajari ilmu agama. Kemudian dari keutamaan dan kebaikan mempelajari ilmu ini, karena Allah telah sebut, Rasulullah telah nyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan fakihkan dia dalam agama. Kata khairan, kata kebaikan di dalam hadis sifatnya umum. Iya. Banyak sekali kebaikannya. Dan di antara kebaikannya, Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi dua golongan. Ada golongan orang-orang yang mengetahui ilmu agama, dan ada golongan orang-orang yang buta. Cuma ada dua golongan. Allah berfirman, "Afaman ya'lam annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma?" Apakah orang yang mengetahui, punya ilmu, bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad adalah benar? Apakah orang yang punya ilmu ini sama dengan orang yang buta? Allah berbedakan antara orang yang berilmu dan orang yang buta. Karena itu siapa yang punya perhatian kepada ilmu, itu dia artinya mencari penglihatan untuk dirinya. Iya. Dan siapa yang jauh dari ilmu, itu artinya dia memasukkan dirinya dalam kebutaan. Dalam kebutaan. Dan ini kembali kepada seorang hamba, dia memilih untuk dirinya. Faman absara fali nafsihi wa man amiya fa 'alaiha. Siapa yang melihat, maka itu untuk dirinya sendiri. Siapa yang buta, dia sendiri akan menanggungnya. Dia sendiri yang akan menanggungnya. Dan apabila seorang hamba jauh dari ilmu agama, maka ini adalah kebutaan di kehidupan dunia. Dan apabila dia sudah buta di kehidupan dunia, di kehidupan akhiratnya, kebutaannya lebih menyedihkan lagi. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Siapa yang berpaling dari mengingat kepadaku, dibahasakan dengan bahasa dzikri. Bisa diartikan Al-Quran, Al-Hadith, diartikan ilmu agama secara umum. Siapa yang berpaling dari dzikri, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ada yang menafsirkan kesempitan ini adalah himpitan di alam kubur. Karena telah syah di dalam hadits, seorang yang disiksa di kuburnya dihimpit, disempitkan kuburnya sampai menghimpit tubuhnya hingga tercerai tulang belulangnya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia berkata, wahai Rabbku, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan saya buta? Padahal dulu saya melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepada engkau ayat-ayat kami, lalu engkau melupakannya. Iya. Maka pada hari ini kami pun melupakan engkau. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan akibat kebutaan di dunia ini. Allah berfirman, ya, "Wa man kana fi hadhihi a'ma, fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, maka di kehidupan akhirat kelak dia lebih buta lagi dan lebih tersesat jalannya. Iya. Karena itu kita hanya berada di depan dua pilihan. Ingin memilih keterangan, ingin memilih kejelasan, petunjuk, bayyinah, itulah ilmu agama.
Kalau tidak, maka jalan yang kedua adalah jalan kebutaan, kegelapan, kesesatan. Dan dari sini tampak betapa besar kebaikan di dalam menuntut ilmu. Betapa besar kebaikan di dalam menuntut ilmu. Dan ilmu agama ini adalah kebaikan yang paling besar yang diberikan kepada seorang hamba. Kalau ia diberi nikmat, maka itu adalah nikmat yang teragung untuknya. Iya. Allah Subhanahu wa taala memerintah Rasulnya untuk memohon tambahan ilmu. Tidak diperintah Nabi untuk memohon tambahan harta, tambahan anak, kedudukan, derajat. Tidak. Beliau hanya diperintah untuk memohon tambahan ilmu. Allah berfirman kepada nabinya, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai Rabbku, tambahlah ilmu bagiku. Jadi tambahan yang terbaik bagi seorang hamba adalah dengan ilmu agama. Karena itu seorang penuntut ilmu, baginya ilmu adalah kekayaan yang sangat besar. Manusia diberi harta yang berlimpah ruah, diberi dunia dan seisinya, itu tidak akan membuat dia hasad. Tidak akan membuat dia menanggalkan agamanya, menanggalkan ilmu yang dia dapatkan. Karena ilmu agama, kedudukan dan derajatnya jauh lebih besar daripada segala jenis harta dunia. Iya. Sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berpesan kepada Kumail bin Ziyad, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan beberapa perkara yang menunjukkan bahwa ilmu lebih utama daripada harta dunia. Iya. Keutamaan-keutamaan ini, perbedaan antara ilmu dan harta ini diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Perbedaannya lebih daripada 40 sisi perbedaan. Di antaranya, ilmu itu menjaga pemiliknya. Beda dengan harta. Harta itu dijaga oleh pemiliknya. Iya. Hartanya hilang, pemiliknya menangis. Beda dengan ilmu. Iya. Sepanjang orangnya masih ada, dia jatuh dalam kesalahan, ada ilmu agama yang mengingatkannya. Dia dalam keadaan sendiri, ada ilmu agama yang menemaninya. Dalam keadaan bersedih, ada ilmu agama yang menghiburnya. Dia dirundung permasalahan musibah, ada ilmu agama yang selalu membesarkan jiwanya. Iya. Dia adalah penasihat yang baik. Ilmu itu bertambah dengan diberikan kepada orang. Berbeda dengan harta, diberikan ke orang berkurang harta tersebut. Ilmu itu dibawa hingga ke akhirat. Berbeda dengan harta. Seorang hamba diantar ke alam kuburnya oleh 3 orang. Diantar oleh hartanya, oleh keluarganya, dan oleh amalannya. Dia ikut bersamanya hanya ala amalannya, harta dan keluarganya kembali. Iya. Dan banyak sekali perbandingan-perbandingan. Kalau ingin diperbandingkan antara ilmu dan dunia, tentunya ini adalah 2 hal yang sangat berbeda. Ya. Kemudian ilmu jauh lebih besar dan lebih besar. Dunia ini diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti bangkai. Suatu hari beliau melewati pasar dalam hadits riwayat Muslim bersama para sahabatnya. Melewati sebuah seekor bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Beliau angkat bangkai ini. Beliau katakan kepada para sahabatnya, siapa yang ingin membeli bangkai ini dengan harga 1 dirham? Harga yang sangat murah. Ya. Mata uang perak. Siapa yang ingin membelinya dengan harga 1 dirham? Kata para sahabat, ya Rasulullah, ya, diberi pun belum tentu kami mau. Sebab itu adalah apa? Itu adalah bangkai. Apalagi dibeli dengan harga apa? 1 dirham. Sudah, kata Nabi, kalau begitu siapa yang ingin mengambilnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia hidup pun belum tentu kami mau. Sebab dia cacat.
Iya. Kemudian Nabi berkata, "Wallahi lad dunya ahwanu indallahi min hadhil bahima." Demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai. Itulah perumpamaan dunia yang dikejar oleh banyak orang. Ya. Dikejar oleh banyak orang. Nafasnya tidak beraturan di belakangnya. Liurnya menetes. Di belakang mengejar dunia dengan mengorbankan hartanya. Tidak membedakan yang halal dan yang haram. Menjual agamanya. Padahal kalau seorang hamba mengetahui kedudukan ilmu, maka ilmu jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ilmu itu mewariskan keyakinan di dalam hati seorang hamba. Karena itu, para ulama, mereka adalah orang yang sangat kuat kedudukannya di tengah umat. Mereka yang sangat kokoh. Tatkala terjadi musibah, tatkala terjadi fitnah, terjadi berbagai kejadian, mereka yang kokoh di atas ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa yaral ladzina utul ilm anna alladzi unzila ilaika min rabbikal haqq." Dan orang-orang yang berilmu lah yang bisa melihat bahwa apa yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad itu adalah kebenaran. Hanya disebut orang-orang yang berilmu. Karena mereka yang teguh dan kokoh di atas hal ini. Iya. Dan pelajaran yang sangat berharga telah kita lihat di kisah Qarun. Bagaimana Qarun? Iya. Dengan segala kekayaan dan kemegahannya, dia keluar memfitnah manusia. Qarun ini dimaklumi, disebut di dalam Al-Quran diberi harta. Iya. Kunci-kuncinya saja tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Ini baru kuncinya, belum hartanya. Iya. Kuncinya tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang kuat. Ini Qarun. Harta yang sangat banyak. Karena itu kalau ada orang yang menggali tanah, ya dapat harta banyak, itu dia bilang harta karun kalau bahasa Indonesia. Ya. Dijadikan ibarat Qarun ini. Qarun disebutkan di dalam Al-Quran, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Keluarlah Qarun di tengah kaumnya dengan pakaian kemegahannya, dengan segala perhiasannya. Ya. Perhatikan, datang fitnah. Qarun fitnah. Maka berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, wahai andai kata kami memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun. Sungguhnya Qarun ini dapat bagian yang sangat banyak. Subhanallah. Iya. Qarun kafir, pembangkang, ya, keluar dengan pakaian kemegahannya. Ada orang yang beriman yang terfitnah dengan hal tersebut dari kaum Nabi Musa. Tapi siapa yang tegar di atas petunjuk? Sebutkan dalam ayat setelahnya, qala alladziina utul ilm. Berkatalah orang-orang yang berilmu menegur kaumnya yang terfitnah dengan Qarun itu. Wailakum, betapa kasihannya kalian. Iya. Pahala di sisi Allah itu lebih baik. Jadi yang tegar adalah orang-orang yang berilmu. Dan terjadilah kejadian. Setelah Qarun ditenggelamkan, bersama seluruh hartanya ditelan oleh bumi, barulah orang-orang yang tadinya mengharap mendapatkan seperti yang didapatkan oleh Qarun, mereka berkata, ya, menyadari akan ucapan mereka itu. Dan dari sini tampak kedudukan ahlul ilm. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, "Inna hadhil fitnata idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil." Sungguhnya fitnah ini kalau dia datang, setiap orang yang berilmu tahu ini fitnah akan terjadi. Iya. Tapi orang-orang jahil, kapan dia tahu ada fitnah? Nanti setelah fitnahnya pergi, berlalu, ya sudah menimbulkan kemelut, sudah menimbulkan kekacauan, petaka, musibah,
Oh, barulah mereka sadar. Oh, rupanya sedang terjadi fitnah. Ya. Adapun orang-orang yang berilmu, dari awal masuknya mereka sudah tahu. Ini adalah fitnah. Karena itu, kewajiban yang sangat besar bagi kita semua untuk merujuk kepada para ulama. Iya. Di dalam perkara-perkara yang dihadapi oleh umat. Apalagi hal-hal tersebut, masalah-masalah kontemporer. Perkara-perkara nawazil yang baru terjadi. Yang belum ada pembicaraan sebelumnya. Ini yang melihat di dalamnya, memandang dan menelitinya adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Maka hal ini saya terangkan agar supaya setiap orang mengetahui kadar dan jati dirinya. Apa kedudukannya? Sehingga kalau dia berbicara tentang sesuatu, dia tahu bahwa diri saya belumlah layak untuk berbicara tentang hal yang seperti ini. Ini adalah urusan orang-orang yang berilmu. Ini adalah hak orang-orang yang berilmu. Iya. Karena itu, hingga di masa ini terjadi kejadian-kejadian yang menimpa umat. Berbagai fitnah, berbagai perselisihan. Ya. Dan yang kokoh di atas ilmu, di atas kebenaran adalah para ulama. Mereka lah yang memandang yang hak dari yang batil. Mereka yang meluruskan kekeliruan-kekeliruan dengan pandangan mereka yang sangat tajam dan ilmu mereka yang sangat dalam. Iya. Karena itu harus diketahui kedudukan dan kadar para ulama kita. Kedudukan dan kadar para ulama kita. Sebagian ada orang-orang jahil yang mengatakan bahwa kita tidak boleh bertaklid. Iya. Dan ini ucapan benar. Ucapan benar. Tetapi yang keliru adalah penerapannya. Sangat banyak yang mengucapkan kalimat ini. Kita tidak boleh bertaklid. Tidak boleh ikut-ikutan. Tapi kalau diperiksa, banyak hal yang dia langgar. Pertama, seorang yang ammi, tidak paham sama sekali masalah agama. Dia tanya kepada seorang alim. Si alim menjelaskan hal yang dia tanya dengan dalilnya. Dia ikuti apa yang diucapkan oleh si alim. Ini bukan bertaklid namanya. Dia ikuti ilmu dengan dalil yang dibacakan oleh si alim. Ya. Dengan dalil yang dibacakan oleh si alim. Kalaupun tidak, si alim tidak menyebut dalil. Dia hanya menyebutkan yang benarnya begini. Karena alim ini berpijak di atas ilmu. Itu pun diterima. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman. Apabila datang kepada kalian seorang yang fasik dengan membawa berita. Mintalah kejelasan. Kata para ulama, kalau yang datang itu adalah orang yang terpercaya, maka tidak harus diminta kejelasan. Ya. Demikianlah orang yang berilmu, terpercaya di tengah umat. Terpercaya di tengah umat. Ya. Karena itu tidak ada dari para ulama kita yang terdahulu memberi fatwa di dalam sebuah masalah. Dia berkata di dalam hal ini yang saya fatwakan seperti ucapan Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata begini. Kemudian si alim ini dicap sebagai seorang muqallid, seorang yang ikut-ikutan. Ini kekeliruan di dalam memahami makna taklid. Dan yang lebih ironis lagi adalah sebagian orang mengatakan taklid itu haram. Ya. Tapi kalau dia sendiri pada sebagian orang yang disukai, ya, dia tidak peduli. Yang penting itu keluar dari apa? Dari orang yang dia sukai, dia ambil ucapannya walaupun tidak ada dalilnya. Tapi bagi orang yang lain, dianggap tidak boleh bertaklid. Iya. Dan ini termasuk kekeliruan yang sangat besar. Termasuk hal yang mungkar. Karena itu seorang hamba hendaknya mendudukkan segala sesuatu itu pada tempatnya masing-masing. Iya. Dan kalau kita berbicara tentang keutamaan ilmu, ini sangat banyak sekali. Keutamaan yang sangat besar. Keutamaan yang sangat besar. Karena itulah kewajiban atas kita semua berpijak di atas ilmu agama ini. Ya.
Baik khusus untuk keutamaan ilmu, saya tutup dengan satu keutamaan yang penting saya ingatkan. Dan ini keutamaan banyak dilalaikan. Ilmu itu disebut di dalam beberapa ayat dengan nama sultan. Bahkan menurut Ibnu Abbas, setiap kata sultan di dalam Al-Quran itu artinya adalah hujjah, argumen dan kejelasan, ilmu. Iya. Maka ilmu agama itu adalah sultan, kekuasaan. Jangan dianggap bahwa sultan itu hanya milik pemerintah penguasa saja. Betul mereka punya sultan, sultan dengan tangan, dengan jasad. Tapi para ulama, mereka punya sultan, punya kekuatan. Iya. Punya kekuatan menundukkan hati-hati manusia. Dan apabila hati sudah tunduk, jasad pun ikut tunduk. Iya. Dan ini sultan yang sangat besar. Karena itu setiap dari penguasa dan ulama, keduanya punya sultan yang hendaknya dipadukan. Sebab satu dari sultan ini menguatkan yang lainnya. Dari hal-hal yang mungkar, tidak ada yang bisa merubahnya kecuali para ulama. Dengan kekuatan ilmu agama mereka. Dan kekuatan hujjah dan argumen mereka. Iya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi. Dan dari sultan, dan dari kemungkaran, ada yang tidak bisa dirubah kecuali dengan tangan keras penguasa. Karena itu kata sebagian sahabat, ini ucapan disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Inna Allah la yaz'u bis sultani ma la yaz'u bil ulama. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu itu dengan penguasa, hal-hal yang tidak terubah dengan para ulama. Karena memang ada hal-hal itu perlu kekuatan tangan, dan itu adalah power di kalangan penguasa. Kekuatan penguasa. Iya. Jadi ada dua sultan. Ada sultan di kalangan penguasa, ada sultan di kalangan ulama. Ada kekuatan para ulama. Ya. Dan kekuatan yang berada di tangan para ulama itu jauh lebih kuat daripada segala kekuatan yang lainnya. Iya. Jauh lebih kuat daripada segala kekuatan yang lainnya. Dan Nabi SAW diberi sultan ini. Dua sultan diberikan untuk beliau. Cuma di awal dakwah, ini sultan yang beliau pakai. Yang menyebabkan manusia tunduk, manusia masuk ke dalam agama Islam. Berbondong-bondong. Iya. Dengan sultan. Dan kita di dalam sejarah banyak ibrah. Banyak pelajaran. Perhatikan bagaimana orang-orang Khawarij. Mereka diperangi oleh para sahabat. Diperangi, dibunuhi. Tidak ada yang rujuk dari pemikirannya. Mereka memang berperang karena menganggap dirinya benar. Dan menganggap peperangan yang mereka lakukan terhadap melawan para sahabat, mereka anggap sebagai jihad fi sabilillah, kalau mati syahid. Ya. Dengan sultan penguasa tidak berubah kaum Khawarij. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meminta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendebat kaum Khawarij. Kisahnya dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya. Kisah yang sangat panjang. Ibnu Abbas mendatangi orang-orang Khawarij di perkampungan mereka sendirian. Ibnu Abbas, tidak ada bala tentara yang menemani beliau, sendiri. Kemudian Ibnu Abbas mendebat orang-orang Khawarij. Beliau tanya, apa masalah kalian? Ibnu Abbas hanya membacakan 3 ayat dan 1 hadis. Perhatikan bagaimana sultan para ulama. Rujuk dari kaum Khawarij itu disebutkan di sebagian riwayat 4.000, di sebagian riwayat 2.000 orang. Iya. Perhatikan bagaimana sultan ilmu itu merubah. Dan ini sebenarnya kekuatan harus dimiliki oleh setiap orang yang punya tanggung jawab. Apakah tanggung jawab umum maupun tanggung jawab khusus. Apakah dia sebagai kepala
pemerintahan, ataupun kepala rumah tangga. Karena sebagian bapak-bapak mengeluhkan anaknya yang susah diatur dan seterusnya. Karena dia tidak punya sultan ilmu yang dengannya dia menundukkan hati-hati anak-anaknya supaya menjadi anak yang baik. Iya. Maka ini dua jenis kekuatan hendaknya diingat. Di dalam menyelesaikan perkara, tidak harus setiap perkara itu diangkat ke pengadilan. Iya. Tidak harus setiap menyelesaikan perkara dipanggil bodyguard. Untuk apa? Menyelesaikannya. Diselesaikan dengan berkelahi, tidak. Justru kadang penyampaian dengan lisan nasihat itu adalah hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Iya. Ini adalah sultanul ilm, kekuatan ilmu. Karena itu, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pahamilah akan besarnya nilai ilmu agama ini. Kebaikan dari mempelajari ilmu agama ini. Jadikanlah diri kita semua sebagai orang yang cinta mempelajari ilmu agama. Jadilah seorang yang mengajarkan ilmu agama. Seorang alim atau muta'allim, dia duduk mempelajari ilmu agama. Atau dia muhibbal lil ilm, cinta kepada ilmu. Cinta kepada ilmu. Dan jangan jadi orang yang keempat. Sebab orang yang keempat bukan alim, bukan penuntut ilmu, tidak juga cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, tidak cinta kepada penuntut ilmu. Ini artinya orang yang binasa. Iya. Sibukkanlah dengan diri dengan ilmu agama. Dan ini wejangan yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, dia akan dipahamkan di dalam agama. Akan dipahamkan di dalam agama. Dan ingat, pemahaman agama itu ya tidak ikut bersama kita semenjak lahir. Tidak ada ceritanya, ada anak kecil lahir tiba-tiba jadi alim. Ya. Dan tidak ada yang dikatakan ilmu tidak dikenal di dalam sejarah. Ada seorang alim besar dan dia tidak pernah belajar. Ya. Oleh mendapatkan ilmu, caranya dengan mempelajari. Kata Nabi, al-ilmu bit-ta'allum, innamal ilmu bit-ta'allum. Sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan mempelajarinya. Ya. Maka harus ada upaya untuk mempelajari. Ya. Dan kita ini di tengah nikmat yang sangat banyak. Kadang di tengah kita ada seorang ustadz yang bisa mengajarkan kepada kita ilmu. Kita banyak melalaikan. Iya. Kadang kita di masa ini diberikan fasilitas mudah. Mau kemana saja mudah. Iya. Menuntut ilmu itu mudah sekali di masa ini. Dia ada masalah, dia bisa tanya. Ya. Di ulama di ujung dunia sana melalui telepon. Ya. Yang orang-orang di masa dahulu untuk bertanya, mereka perlu mengadakan perjalanan, rihlah, ya. Mendaki gunung, menelusuri lembah, menembus para bahaya, berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Ketika muncul bid'ah Qadariyah di Kufah atau di Basrah, ya. Para ulama yang berada di Basrah yang diwakili oleh Humaid bin Abdurrahman al-Himyari dan Yahya bin Ya'mur, mereka berdua melakukan perjalanan haji untuk menjumpai para sahabat, menanyakan tentang orang-orang Qadariyah ini. Perhatikan bagaimana para tabi'in bertanya kepada para sahabat, melakukan perjalanan untuk bertanya. Dan kita di masa ini subhanallah, angkat telepon saja. Hah? Sangat dimudahkan. Jabir radhiyallahu taala anhu melakukan perjalanan 1 bulan untuk menjumpai sahabat yang lain bernama Abdullah bin Unais. Jabir hanya ingin memperjelas sebuah hadis yang dia hafal. Ya. Sebuah hadis dia hafal oleh Jabir. Dia ragu karena hadis yang dia hafal, dia melakukan perjalanan 1 bulan menjumpai Abdullah bin Unais. Sampai ke sana kaget Abdullah bin Unais. Ada apa jauh-jauh dari Madinah, wahai Jabir? Ya. Dia utarakan maksudnya bahwa saya hafal hadis begini, saya ingin tanyakan. Cuma saya dan kamu yang mendengarnya.
Kata Abdullah bin Unais, iya saya juga hafal seperti yang kamu hafal. Iya. Sama saja hafalannya. Setelah itu pulang. Hanya untuk memperjelas satu hadis saja. Perjalanan satu bulan. Berbeda dengan kita di masa ini, terbalik 180 derajat. Kalau bisa terbalik 360 derajat, saya katakan 136 derajat. Iya. Kalau untuk keperluan dunia kerja, Masya Allah. Sekolah 4 tahun, kuliah. Sampai lulus. Setelah kerja harus kursus lagi 6 bulan. Pelatihan 1 bulan. Keluar biaya tidak ada masalah. Tinggalkan anak istri tidak ada masalah. Tapi kalau untuk masalah agamanya, hal-hal yang berkaitan dengan ilmu yang wajib baginya, kadang dia sendiri belum mendalami apa yang akan dia jawab untuk para malaikat di alam kubur. Ya. Tidak ada persiapannya untuk apa? Untuk itu. Jangankan berpikir belajar 1 pekan, 1 hari saja datang untuk doro mungkin. Ya kapan-kapan kalau ada kita ikut-ikut meramaikan. Ya. Dan ini kekurangan introspeksi, hendaknya kita adil pada diri kita. Adil pada diri kita. Sebagaimana kita cinta untuk diri kita ini, untuk dunianya, harusnya kita lebih cinta untuk diri kita guna kebaikan akhiratnya. Ya. Dan kita ini di tengah nikmat yang sangat banyak. Ada guru-guru di tengah kita bisa mengajari kita. Banyak pelajaran-pelajaran yang kita bisa mengadakan perjalanan. Ya. Perjalanan dengan mobil mudah, 5 jam sudah sampai. Ya. Ke tempat yang lain kadang 2 jam. Mau pakai udara, mau pakai laut, mudah. Ya. Untuk melakukan perjalanan, menuntut ilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Tidakkah kalau misalnya ada pelajaran, ya, ini dari hal yang hendaknya saya ingatkan. Kadang sebagian ikhwan tidak berpikir. Kadang ada pelajaran, kita menyelesaikan sebuah buku. Ilmu yang ada dalam buku ini penting untuk diketahui. Isi materinya 3 hari. Ya. Perlu cuti 3 hari. Korbankan waktu 3 hari. Ya. Itu sangat jarang ada yang meminta izin untuk keperluan tersebut. Padahal kadang jaraknya sangat dekat. Jaraknya sangat dekat. Kurang semangat kita. Fasilitas banyak, tapi malasnya lebih banyak lagi. Ya. Berbeda dengan masa dahulu. Fasilitasnya kurang, tapi semangatnya digantung di atas langit. Di masa dahulu. Ya. Imam Abdul Razzaq As-San'ani adalah alim ulama yang paling banyak dikunjungi oleh manusia di dalam sejarah disebut. Paling banyak dikunjungi oleh ahli hadis. Tahu antum apa yang disebut dalam biografinya? Bagaimana kehidupan di tempat dia? Untuk dapat air itu harus berjalan beberapa mil untuk dapat air. Tidak ada air di sekitar rumahnya, jalan dulu. Jadi kalau mau air kecil, mau mandi atau minum, jalan dulu. Ya. Bersamaan dengan itu, alim yang paling banyak dikunjungi oleh manusia. Kurangnya fasilitas itu bukan penghambat. Kalau kita tidak sekarang ini, pikir-pikir dulu. Ya. Oh saya kalau sana tidurnya di mana? Hah? Bagaimana nanti kalau saya ke sana, aduh, kepanasan, banyak nyamuk. Ya. Saya pakai kasur apa? Saya bawa kasur dari rumah atau tidak? Ya. Banyak yang dipikirkan, subhanallah. Nah, kadang di tengah kita ada seorang ustadz, sudah punya pelajaran rutin. Ya. Ustadznya sudah duduk mengajar. Ya. Masya Allah. Ya. Tapi kesadaran untuk hadir itu lebih sedikit lagi. Berbeda di masa dahulu. Ya. Di masa dahulu, ya, ustadznya tidak mau mengajar pun, muridnya ada di pintu. Ya. Menunggu guru kapan mau mengajar. Menunggu guru kapan mau mengajar. Sampai ada seorang ahli hadits namanya Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, dia tidak menerima setiap orang. Ya. Bahkan dia punya anjing di rumahnya, yang siapa yang datang dari ahli hadis bukan di waktu pelajaran, anjingnya diperintah untuk mengejarnya. Ya. Sehingga ketika anjing Al-A'mash ini meninggal, Al-A'mash berkata, "Matal ladzi kana ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Ya. Ketika anjingnya meninggal, Al-A'mash berkata, telah meninggal
Orang yang tadinya beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Maksudnya anjingnya ini. Ya, yang kalau waktu pelajaran biarkan datang ahli hadis. Waktu bukan pelajaran diusir. Ya. Ini guru di masa dahulu. Salah satu dari titik guru di masa dahulu. Karena banyaknya penuntut ilmu dan keseriusan mereka. Mereka menghargai ilmu tersebut. Menghargai para guru. Berbeda dengan kita di masa ini. Kekurangan dari banyak hal. Banyak sisi. Iya. Dan lebih menyedihkan lagi. Kita ada ulama-ulama kadang. Ya. Di masa ini terkenal dari ulama-ulama kita. Fatwa-fatwa mereka ada. Kita bisa bertanya kepada mereka. Tapi kalau ada permasalahan, ya, yang terjadi adalah ribut sendiri. Ya. Ingin bertanya susah, ingin bertanya. Ada orang-orang yang berilmu di tengah mereka, tapi yang menjadi masalah, ya, kadang sebagian ikhwah ribut antara mereka sendiri. Sedang ribut-ribut. Tidak mereka angkat hal tersebut kepada orang yang berilmu di tengah mereka. Biar diselesaikan dengan cara yang baik. Diselesaikan dengan cara yang baik. Dan ini adalah kekurangan pada para penuntut ilmu. Karena itulah harus disadari bahwa ilmu agama ini sangat penting bagi seorang hamba. Iya. Dan banyak hal yang ingin saya nasihatkan pada kesempatan ini. Cuma waktu membatasi kita. Dan saya ingin meringkas. Saya ingin ingatkan hadirin sekalian tentang pentingnya dan besarnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita mengenal ilmu agama, mengenal tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Ali radhiyallahu rahimahullahu taala, Allah memberikan kepadaku dua nikmat yang sangat besar. Saya enggak tahu yang mana yang lebih besar dari dua nikmat ini. Nikmat yang pertama adalah nikmat keislaman. Dan nikmat yang kedua, nikmat saya mengenal petunjuk. Nikmat saya mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata para ulama, hidayah itu terbagi dua. Ada hidayah menuju kepada jalan, dan ada hidayah di atas jalan. Hidayah di atas jalan. Iya. Kita perlu hidayah menuju kepada jalan Islam. Itulah seorang memeluk Islam. Dan di atas jalan Islam itu sendiri, dia perlu hidayah yang kedua. Supaya kokoh di atas siratal mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Tidak miring ke kanan dan ke kiri. Dia perlu hidayah yang kedua. Inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ilmu Al-Quran dan sunnah ini adalah ilmu yang hendaknya kita bersyukur tatkala Allah memperkenalkannya kepada kita. Mempelajarinya. Dia adalah dakwah kepada Allah. Orang-orang yang berdakwah menyuruhkan Al-Quran dan As-Sunnah itu mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajak kepada jalannya sendiri. Kepada diri pribadi, bukan untuk mengikutinya, tapi untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman, memerintah kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, bahwa ini adalah jalanku. Saya berdakwah kepada Allah. Perhatikan kalimat kepada Allah. Renungi dengan baik. Sebab dakwah itu harus diarahkan kepada Allah. Iya. Dan seseorang kalau berbicara tentang apapun dalam masalah agama, dia berbicara karena membela agama Allah, bukan membela dirinya. Ya. Bukan membela dirinya, bukan membela gurunya. Bukan mula membela orang yang disukai dia cintai, tapi karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dia mengajak kaum muslimin maksudnya supaya mereka kembali kepada Allah, agar supaya mereka dibebaskan dari api neraka. Ini manfaat dari dakwah. Ya. Agar supaya umat itu semuanya mendapatkan manfaat terbebas dari api neraka. Di dalam As-Sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang anak muda Yahudi yang sedang sakaratul maut. Nabi berkata kepada anak muda ini, "Wahai anak muda, ya gulam, qul la ilaha illallah." Ucapkanlah la ilaha illallah. Maka anak muda Yahudi ini menoleh kepada ayahnya. Dia menoleh kepada bapaknya. Bapaknya berkata, "Ati Abul Qasim." Taati Abul Qasim, maksudnya taati Nabi Muhammad. Sebab orang Yahudi tahu yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar. Mereka sangat tahu. Cuman
Orang-orang Yahudi orang yang sangat bersombong. Ya. Ya'rifuna al-kitab kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Al-Quran, mengenal kitab seperti mereka kenal anak-anaknya sendiri. Sangat tahu yang benar itu. Ya. Tapi mereka bersombong. Karena itu dari akhlak yang baik Nabi, beliau datangi anak muda ini yang sedang sakit. Diajak masuk Islam. Dan ini yang menyebabkan ayahnya berkata, taatilah Abul Qasim. Taati Abul Qasim. Maka anak muda ini pun mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia meninggal di atas keislaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini manfaat dan buah yang kita kejar di dalam dakwah. Rasulullah bersabda, alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang membebaskannya dari api neraka. Iya. Jadi ini misi dari dakwah. Karena itu kalau ada dakwah yang mengajak kepada dirinya sendiri, mengajak untuk mengikuti pemikirannya, pemahamannya, mengajak kepada partai dan golongannya, itu bukan dakwah di jalan Allah. Kalau ada dakwah yang sifatnya bukan membebaskan manusia dari api neraka, tidak mendapatkan manfaat, manusia tidak mendapatkan manfaat, hanya sibuk saja mengurus fitnah, sibuk mengurus qila wa qal. Ini bukan dakwah yang baik. Bukan dakwah ilallah. Ini harus dicamkan dan ditanamkan di dalam diri sebagai kaidah. Sebab di masa ini terlalu banyak, ya, terlalu banyak bisikan-bisikan syaitan untuk melalaikan umat Islam, khususnya ahli sunnah, melalaikan mereka dari menuntut ilmu. Iya. Melalaikan mereka dari menuntut ilmu. Dan ini fitnah yang menimpa kita. Iya. Dan ini perlu saya ingatkan. Perlu saya ingatkan. Sebab ini kejadian bukan lagi perkara yang samar bagi kita. Ini terjadi di berbagai negeri. Justru orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, banyak terjadi permasalahan antara mereka. Perselisihan. Ya. Perselisihan. Kenapa? Karena mereka keluar dari tuntunan-tuntunan yang agung ini. Keluar dari ilmu agama. Tidak menjadikan ulama sebagai rujukan. Ya. Kemudian mereka lupa maksud dari kehidupan, maksud dari dakwah itu apa. Hal-hal yang seperti ini yang dilupakan. Inilah yang menyebabkan banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Iya. Banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena itu, saya ingatkan, sangat penting bagi seorang itu untuk berpijak di atas ilmu agama. Untuk berpijak di atas ilmu agama. Saya beri contoh sebagian orang di masa ini. Ada yang meributkan. Ya. Di Indonesia ini secara khusus, meributkan. Orang-orang yang duduk belajar, ya, dikatakan punya yayasan, kemudian dengan alasan yayasan ini, tanpa memberikan rincian, semuanya dikatakan sebagai hizbiyah, sebagai perkara menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Ini dari hal yang kita sayangkan. Gara-gara masalah yayasan, ya. Tadinya harusnya dia duduk bersama seorang dari dai ahli sunnah, dia belajar, dia tinggalkan hal tersebut. Ya. Tadinya dia punya banyak saudara yang semuanya ingin belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Akhirnya dia menjadi sendiri karena hal itu. Ya. Dianggap dirinya sendiri yang berada di atas kebenaran. Ya. Yang menjadi masalah kalau dia sendiri, itu urusannya antara Allah. Tapi yang menjadi masalah dia merusak yang lainnya. Merusak yang lainnya. Ya. Tidak diragukan bahwa keberadaan ormas-ormas dan yayasan-yayasan, ini dua kalimat ya, dibedakan. Karena bahasa Arabnya juga berbeda. Ada kata jam'iyah dan ada kata muassasah. Iya. Kata jam'iyah dan kata muassasah. Ya, jam'iyah itu lebih cenderung mempunyai cabang-cabang. Dia mirip dengan ormas partai. Ya. Atau mirip dengan lembaga yang mempunyai banyak cabang. Itu ormas penggunaannya. Atau jam'iyah. Kalau muassasah seperti yang kita kenal. Ya. Yayasan, ada yayasan wakaf, ada yayasan sekolah, ada yayasan dagang.
Banyak macam jenisnya. Jelas? Ya. Jam'iyat wal muassasat sebagian orang memberikan hukum umum. Semuanya adalah bid'ah, haram, semuanya adalah hizbiyah. Ya. Dan menjadi masalah. Yang menjadi masalah. Ya. Bukan terkait dengan orang yang menggunakan yayasan dan ormas ini di kalangan orang-orang yang memang sudah menyimpang, keluar dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab kita semua memaklumi, ya, keluarnya mereka dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah pertanda akan kesesatannya. Tapi yang menjadi masalah adalah sebuah lingkungan berisi ahli sunnah. Ya. Karena alasan-alasan tertentu ada yayasan di tengah mereka. Dengan serta-merta dikatakan mereka ini hizbiyun. Tidak boleh belajar di situ. Ya, tidak boleh duduk. Menyibukkan manusia dengan perkara yang seperti ini. Ya. Kemudian belum lagi ada tuduhan-tuduhan. Ya, orang-orang yang seperti ini tukang minta-minta. Kerjanya hanya mengumpul sumbangan dan harta. Subhanallah. Ini kalimat-kalimat sebenarnya tidak enak kita dengar. Ya, sebab memang asalnya muncul dari orang-orang yang hanya menuduh sembarangan. Andai kata Indonesia ini pengadilan Islam, orang-orang yang berucap seperti itu saya akan seret ke pengadilan. Dan harus diberikan hukum sesuai dengan hukum syar'i. Kalau orang yang menuduh mencuri saja diberikan jatuhkan hukum, padahal dia mencuri harta sebagian orang, ya. Dia menuduh seorang dai, seorang ustadz yang mencuri misalnya, mengambil, memanfaatkan harta umat sembarangan, ini harus lebih diperadilkan lagi. Harus lebih diperadilkan lagi. Iya. Dan ini dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Dan ini dimunculkan oleh sebagian orang, naudzubillah. Ya. Dan ini dari kesenangan syaitan. Syaitan sudah berada di atas kepala orang-orang yang seperti ini. Iya. Seakan-akan seluruh dakwah yang ditegakkan oleh ahli sunnah di Indonesia ini semuanya dianggap hizbiyah. Tidak ada lagi yang selamat. Orang-orang yang baru datang ini, ya, anak-anak yang saya katakan anak-anak kemarin sore yang baru belajar, ya, seakan-akan mereka lah yang berilmu. Seakan-akan mereka lah yang berilmu. Semuanya yang sudah pernah berdakwah, yang sudah punya pondok pesantren, yang sudah punya murid, kadang murid-muridnya sudah menjadi ustadz bersebaran di sana sini, itu tidak ada artinya. Semuanya gara-gara punya yayasan, semuanya adalah apa? Harus ditinggalkan. Perhatikan, ini fitnah di dalam kehidupan, melalaikan dari ilmu. Dan seperti ini, kalau orang yang mengenal kemuliaan ilmu sudah tahu bahwa kelompok yang seperti ini penyakit dan sampah di tengah umat. Iya. Kita semua tidak ada yang mengingkari bahwa dasar jamiah dan yayasan itu adalah hal yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di masa Nabi dan para sahabatnya. Tidak ada di masa Nabi dan para sahabatnya. Ya. Kita tahu bahwa jamiah dan muassasat ini masuknya ke dalam dakwah ini telah menyebabkan berbagai macam kerusakan. Berbagai macam kerusakan. Dan alhamdulillah, ya, para penuntut ilmu, para ustadz telah mengingatkan akan bahaya yang seperti ini. Tapi memberikan hukum umum bahwa setiap yayasan dakwah itu adalah hizbiyah, ini adalah hukum yang sewenang-wenang. Ya. Karena tidak ada seorang ulama pun yang berucap seperti itu. Saya tidak tahu ada seorang alim pun yang memberikan hukum umum tentang hal ini. Ya, sebab yang kita saksikan dan yang kita lihat dari Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, ya, Syekh Al-Albani, Syekhuna Syekh Muqbil, dan dari ulama kita di masa ini, guru kami Syekh Rabi', guru kami Syekh Shalih Al-Fauzan, guru kami Syekh Ahmad An-Najmi, Syekh Zaid, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dari ulama besar di masa ini tidak ada yang memberikan hukum umum. Semua yayasan jamiah langsung diberi kaidah umum, hukumnya adalah hizbiyah. Iya. Bahkan Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, ya, termasuk orang yang paling banyak mengingatkan tentang bahaya-bahaya yayasan hizbiyah.
Bahkan beliau punya pandangan-pandangan tajam. Kadang sebagian yayasan hizbiyahnya tersembunyi, tidak begitu tampak. Beliau katakan ini yayasan hizbiyah tertutup. Saking tajamnya pandangan beliau. Dan terbukti selama beberapa lama hizbiyahnya tampak. Iya. Bersamaan dengan itu, Syekh rahimahullah pernah menegur. Ya, ini saya dapati di pelajaran. Dan ini mungkin oleh orang-orang yang menyebarkan itu, mereka tidak paham. Karena mungkin dia tidak hadir. Ya, di masa Syekh Mukbil masih hidup. Ada orang yang pernah kasih ceramah. Waktu itu ada tamu dari Hudaidah. Maka ada beberapa penuntut ilmu yang ikut bertamu, ya, memberikan ceramah tentang bahaya jam'iyah, bahaya hizbiyah. Ucapan kalimat-kalimat yang bagus dan indah. Hanya saja dia berkata seluruh jam'iyat adalah hizbiyah. Dia berkata seperti itu. Dan Syekh Mukbil setelah kejadian tersebut, beliau meluruskan dan memperbaikinya di pelajaran. Beliau berkata, kami tidak mengatakan seluruh jam'iyat itu adalah hizbiyah. Tapi itu hukum yang kami berikan, hukum kebanyakan, kata beliau. Hukum apa? Hukum kebanyakan. Iya. Dan beliau ada fatwa-fatwa di buku-buku beliau yang menunjukkan tentang hal ini. Nah, namun ini adalah hal yang tercatat di pelajaran, didapatkan oleh orang yang langsung menuntut ilmu kepada beliau. Adapun orang yang hanya sekedar baca, dengar-dengar saja, ya, maka ini urusan lain. Ya. Mungkin ada yang berkata, itu kan ustadz saja yang hafal. Siapa yang mendukungnya? Ya. Silahkan tanya kepada murid-murid Syekh Mukbil yang lainnya. Banyak murid Syekh. Ya, saya sendiri, suatu hari, saya lupa, 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu, saya pernah duduk ya, di sebuah rumah ikhwah di kota Madinah. Dan saya berjumpa dengan Syekh Utsman As-Salimi. Ya. Di rumah tersebut dan ada beberapa penuntut ilmu yang juga murid-murid Syekh Mukbil. Kita ada ikhwah yang mudakara tentang masalah ini. Ya. Dia bertanya apakah benar ada yang pernah hafal dari Syekh Mukbil. Beliau kasih hukum bahwa semua jam'iyah itu adalah hizbiyah. Ya, saya sendiri berkata yang saya hafal dari beliau itu hukum kebanyakan. Dan ini disetujui oleh Syekh Utsman dan siapa yang hadir di situ. Ya. Itu yang kami pahami. Orang-orang yang duduk dan belajar kepada Syekh rahimahullah. Jadi karena itu, yayasan itu tidak ada hukum tetap. Keliru kalau dikatakan yayasan itu semuanya berkah. Dan keliru juga kalau dikatakan yayasan itu semuanya tidak berkah. Ya. Tergantung apa maksud, tujuan dan penggunaannya. Ya. Ada beberapa ikhwah yang karena masalah ini diributkan, dia tanya kepada Syekh Rabi, tanya kepada Syekh Fulan, Syekh Fulan. Ya Syekh, apa hukum kedudukan yayasan? Kata Syekh, bawa ke sini, penggambaran yayasanmu bagaimana? Saya berikan hukum. Ya. Jadi dilihat penggambarannya bagaimana. Dari penggambaran itu baru dijatuhkan hukum. Ya. Kalau seperti kaum hizbiyin membuat yayasan, itu adalah hizbiyah. Sebab memang pekerjaan mereka mengikat loyalitas, kebersamaan, kebencian, permusuhan dibangun di atas yayasan, dibangun di atas kelompok. Iya. Menjadikan hal tersebut sebagai bahan untuk makan mereka, mengumpul harta. Dijadikan yayasan tersebut sebagai sarana bagi mereka dalam membina kelompoknya. Adapun ahli sunnah, kalau mereka punya yayasan, yayasannya itu adalah untuk catatan resmi di pemerintahan. Ahli sunnah tidak ada yang dikenal dengan nama yayasan. Dikenal mereka sebagai salafi, ahli sunnah. Itu penamaan mereka dimanapun dia berada di Indonesia ini. Karena itu orang-orang yang menuduhkan masalah yayasan ini kepada ahli sunnah, ini termasuk orang yang berbuat kedustaan terhadap kita. Iya. Alhamdulillah kita tahu tentang bahaya dari hizbiyah. Dan mungkin orang-orang yang sekarang ini rame-rame ya, menganggap bahwa dirinya yang paling tahu tentang bahaya hizbiyah. Mungkin dulunya mereka juga kenal bahaya hizbiyah dari ustadz-ustadz mereka yang dulu yang mengajari, mereka yang sekarang mereka tuduh sebagai hizbiyah. Iya. Dan ini bukan sifat seorang penuntut ilmu yang baik. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa memang dalam penggunaan yayasan kadang terjadi kesalahan, kekeliruan dari sebagian. Ya. Dan kesalahan kekeliruan ini tidak tertutup pada seorang manusia. Namun bagi seorang ahli sunnah pintu nasihat terbuka. Jangan langsung menghantam saja.
saudaranya jatuh tergelincir, ya. Sudah jatuh, dia dorong lagi tangga supaya menimpa saudaranya. Tidak seperti itu. Ya. Seorang yang bersaudara itu bagikan satu jasad diibaratkan oleh Nabi. Ya. Kalau kita punya tangan ini, tangan kita ini luka, maka luka ini diobati. Ya. Bukan luka ambilkan gunting dipotong jarinya sampai putus. Ya. Nah seperti itu seorang bersaudara, apalagi dia sama-sama ahli sunnah. Datang memberikan nasihat. Ya. Apalagi saudara ini mendengar nasihat. Saya berterus terang bahwa sebagian orang-orang yang menuduhkan ini, ya, kadang mendatangkan sebagian penuntut ilmu. Ya. Sebagian penuntut ilmu atau saya sebut sebagian syekh mereka datangkan. Ya, dari Yaman. Saya undang syekh-syekh mereka ini untuk hadir di Mahat, di pondok. Ya. Memberikan ceramah. Juga tidak mau. Ingin ketemu tidak mau. Ya. Kalau memang ada kesalahan silahkan, nasihat terbuka. Tapi harus diingat bahwa ulama itu bukan di satu tempat saja. Bukan hanya berasal dari Yaman saja ulama. Bukan berasal dari satu kota saja, di Damat saja. Ulama itu banyak. Ya. Bahkan ada ulama-ulama yang lebih senior di masa ini, rujukan. Tadi saya sebutkan nama-nama. Dan tidak ada yang meragukan kedudukan Syekh Shalal Fauzan di masa ini. Syekh Rabi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Zaid Al-Madakhali. Ini adalah orang-orang tua yang umur mereka, ya, sudah di atas 70-an bahkan 80-an. Kepala mereka sudah putih dengan ilmu dan keimanan. Ya. Harusnya mereka menjadi rujukan-rujukan. Bersamaan dengan itu, tidak ada di antara mereka yang memberikan hukum-hukum seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang saya sebut tadi itu. Dan ini kerusakan, ingin merusak kebaikan. Di antara ucapan mereka juga, ya, bahwa banyak dari orang-orang yang punya yayasan ini kerjanya hanya minta-minta. Kerjanya hanya apa? Minta-minta. Jadi dianggap kalau ada misalnya dari ikhwah, ya, masjid ini misalnya ada kekurangan. Oh ini masjid belum diatapi. Saya bilang kepada ikhwah, ya ikhwan ini masjid belum diatapi. Tolong silahkan berbuat kebaikan mengatapi masjid ini. Oh ini ucapannya Ustadz Dzulqarnain meminta-minta. Ya. Betul ini meminta-minta? Ini naudzubillah. Kalau seperti ini meminta-minta, Nabi juga peminta-minta. Ya. Sebab Nabi SAW datang kepada beliau seorang sahabat dalam hadits riwayat Muslim. Ya. Ia punya keperluan. Kemudian Nabi berkata kepadanya, atau Nabi berkata kepada para sahabat, beliau menganjurkan tentang sedekah dan beliau berkata, bersedekahlah kalian kepada sahabat ini. Beliau tunjuk sahabatnya, bersedekahlah untuk sahabat ini. Ya. Maka sahabat awalnya diam. Kemudian berdiri satu orang. Dia memberikan sedekah kepada orang itu. Lalu ikut orang yang kedua, ketiga dan seterusnya memberi sedekah. Kemudian Nabi berkata, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha." Siapa yang memberi contoh dengan contoh yang baik di dalam Islam, maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukannya. Iya. Inti masalahnya sebenarnya, ya. Dan ini tuduhan, sayangnya saya dengarkan dari sebagian orang-orang. Kebanyakan orang-orang itu dia nisbatkan ucapannya dari Syekh Mukbil. Dan kebanyakan mereka tidak berjumpa dengan apa? Tidak berjumpa dengan Syekh Mukbil. Ya. Sering dibawakan buku beliau, Damul Mas'alah. Syekh, guru kami Syekh Mukbil punya buku. Judulnya Tercelanya Meminta-Minta. Ya. Alhamdulillah, buku ini dikajikan oleh beliau, dibaca sampai awal hingga akhir, saya hadir, alhamdulillah. Iya. Di majelis itu. Ya. Andai kata saya mengkhawatirkan orang-orang akan mengatakan saya memuji diri sendiri, saya akan ceritakan bagaimana pengaruh buku ini terhadap diri saya. Dan apa nasihat-nasihat Syekh Mukbil untuk saya. Ya. Ketika saya akan kembali ke Indonesia. Cuma saya tidak suka orang-orang berkata bahwa Dzulqarnain bercerita untuk memuji dirinya. Cuma sekarang saya hanya ingin menjelaskan bahwa di dalam buku ini, ya, beliau ajarkan kepada seorang dai bagaimana dia menghormati ilmu itu.
Bagaimana dia menjadikan ilmu itu sebagai hal yang berharga. Jangan dia hinakan dengan perkara dunia. Tahu apa sebabnya Syekh menulis buku ini? Iya. Ada sebagian orang, ya, kadang dia punya markas, dia punya tempat kelilingnya, dia hanya berkeliling mencari proposal. Ya. Kadang dakwanya tidak tahu apa yang dia bikin. Ya. Maka beliau nasihati bahwa meminta-minta seperti ini sifatnya tercela. Andai kata dia bersabar, duduk dan mengajar, maka itu lebih baik. Dan alhamdulillah ini adalah keadaan kebanyakan saudara-saudara kita, ahli sunnah. Sebab setiap ustaz dari ahli sunnah pekerjaannya memang mengajar. Iya. Dan dimaklumi, kalau diperiksa dari sisi kehidupan, mungkin banyak dari kawan-kawan kita tergolong kepada orang yang tidak mampu. Tapi bersamaan dengan itu mereka menegakkan kewajiban dalam agama juga mengajar. Dan itu saya ketahui. Ya. Pada sejumlah dari kawan-kawan kita para ustaz. Ya. Walaupun mereka sendiri kalau ditanya, tidak pernah mereka sebutkan bahwa kami ini kekurangan. Ya. Orang yang mempunyai hati besar, tahu bahwa Allah tidak akan melantarkannya sepanjang dia berkhidmat untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi yang menjadi masalah, sebagian orang ini memberikan tuduhan-tuduhan. Yang ini namanya dia ingin menghancurkan dakwah Islam dari dasarnya. Iya. Dianggap itu ucapan Syekh Mukbil, dan itu tidak benar. Tidak benar. Ya. Saya beri contoh ya, tidak benar supaya antum tahu. Ya. Bagaimana Syekh Mukbil rahimahullah. Nah, Al-Ustaz Khaidir ketika pulang ke Indonesia, ya saya masih di Yaman. Awal-awal kali beliau merintis di Makassar, ya, namanya awal kali dakwah, banyak sekali keperluan. Beliau ingin mendirikan pondok pesantren perlu masjid, perlu bangunan, tempat santri, ya. Saya datang ke Syekh Mukbil, ya Syekh. Ya. Saya ceritakan masalah Ustaz Khaidir. Ya. Kemudian Syekh rahimahullah menulis rekomendasi. Ya. Beliau tulis kepada fa'ilil khair, kepada orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Sungguhnya saudara kami ini Khidir bin Muhammad Sunusi adalah murid kami, dan dia adalah seorang yang mustafid. Ya. Mengambil faidah di mahad kami ini, bisa memberi faidah, diambil darinya faidah. Dan beliau akan membangun ma'had, bangunannya dan apa yang mengikutinya. Ya. Saya berharap kalian tolong menolong dengannya dan membantunya. Ini apa ini tulisan Syekh? Meminta-minta? Hah? Ini yang seperti ini sebenarnya tidak pernah dicerita. Cuman ini kadang sekarang perlu diceritakan. Untuk memberi pelajaran sebagian orang. Antum tahu rekomendasi itu saya kirim oleh Ustaz Khaidir hilang. Ya. Saya mintakan lagi ke Syekh Mukbil, ditulis lagi. Ya. Saya lupa 2 atau 3 kali. Saya minta ke beliau. Dan Syekh Mukbil sendiri, rahimahullah, ketika beliau sakit di Jeddah, ya, beliau tawarkan untuk saya rekomendasi. Tapi waktu itu saya memang tidak berpikir, tidak perlu. Saya berkata saya tidak perlu. Iya, saya tidak perlu. Dari sini hendaknya diketahui bahwa Syekh rahimahullah itu membedakan antara sudut-sudut permasalahan. Ya. Asalnya orang yang sembarang tuduh ini, semuanya apa saja yang dilakukan, yang penting berkaitan orang yang membawa harta untuk dakwah, dikatakan semuanya meminta-minta. Ini hukum yang apa? Berlebihan. Mereka asalnya jahil terhadap tuntunan agama. Ada 3 bab pembahasan yang mereka tidak ketahui. Di dalam agama kita itu ada namanya ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Iya. Tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Nah, iya. Saya sendiri pernah dengar dari seorang ikhwah baru pulang dari Yaman, ya, murid Syekh Yahya Al-Hajuri. Dia berkata bahwa Syekh Yahya Al-Hajuri pernah ditanya oleh sebuah negara dari negara Eropa, saya lupa yang jelas di wilayah-wilayah sana, yang kebanyakan penduduknya bukan Islam, non-Islam kebanyakan penduduknya. Ya, si penanya ini berkata, ya Syekh, kami ini kalau ingin mengadakan daurah, kami undang ustadznya, dan ustadznya ini ya tinggalnya di hotel.
Kemudian ada keperluan-keperluan yang itu Ustaz. Apakah boleh kami mengumpul, ya, berta'awun bersama ikhwah, mengumpul dana untuk keperluan daurah ini? Kata Syekh Yahya, iya tidak apa-apa. Ya. Ini sekarang yang banyak memunculkan, sering menisbatkan kepada Syekh Yahya bahwa itu meminta-minta. Sekarang berarti Syekh Yahya mengajari meminta-minta. Ya. Jelas ya? Dengan cara yang seperti itu. Dan kita sendiri tidak pernah berucap seperti itu. Apa yang difatwakan oleh Syekh di keadaan ini sudah benar, tepat. Karena ada 3 pembahasan. Ada namanya ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua ada namanya syafaat. Ya. Kalau menolong di atas kebaikan dan takwa, ini ada dasarnya dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga, yang kedua, ada yang dinamakan pembahasan syafaat. Seorang memberi syafaat, berikan bantuan. Ya. Datang kepada saya seorang, dia ada keperluan. Saya katakan saya tidak ada dana untuk membantu Anda. Tapi saya bisa tunjukkan orang yang bisa membantu. Maka saya berbicara kepada orang itu, wahai fulan, tolong bantu saudara kita si fulan. Jelas ya? Maka ini bentuk syafaat namanya. Ya. Kalau syafaat untuk satu orang, maslahat pribadinya dilakukan oleh Nabi. Tadi seorang sahabat datang untuk maslahat pribadi. Nabi berkata kepada para sahabat, siapa yang ingin bersedekah untuk orang ini? Kenapa tidak dibolehkan untuk maslahat umum, untuk maslahat dakwah? Kenapa tidak boleh? Misalnya saya berucap, wahai ikhwan, wahai kawan-kawan, silahkan. Ya. Membantu, silahkan misalnya untuk keperluan pembangunan masjid, menyalurkan dananya. Apakah tidak boleh saya berkata seperti itu? Ini pembahasan syafaat. Dan di dalam hal ini saya dapat pahala. Karena Nabi SAW bersabda, Ishfa'u fal tu'jaru. Berilah syafaat, pasti kalian akan dapat pahala. Itu hadits Abu Musa al-Asy'ari, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dan pembahasan yang ketiga ada yang namanya al-mas'alah. Meminta-minta. Meminta-minta itu, ya, ada yang diharamkan, ada yang diperbolehkan. Dan ada yang memang dijelaskan perkecualian pembolehannya. Seperti dalam hadits Qabisah bin Uqbah. Ya. Ada yang diperbolehkan karena seseorang di kondisi dia darurat, dia meminta, dan kalau dia tidak meminta akan menjatuhkannya ke dalam bahaya, boleh saja dia meminta. Iya. Dan ini dilakukan oleh sebagian as-salaf. Ya, dan ada di sejarah para ulama kita. Di dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra karya Subki disebutkan di situ di biografi Yahya bin Yahya At-Tamimi An-Naisaburi. Yahya bin Yahya seorang tokoh di negerinya, dikenal di kalangan penguasa. Datang kepada beliau Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai seorang ahli hadis, tidak ada yang tidak mengenalnya. Ya. Ishaq bin Rahawai ini rekan Imam Ahmad. Kedudukannya sama dengan Imam Ahmad. Kalau kenal Ahmad bin Hanbal, kedudukannya sama dengan Ishaq bin Rahawai. Jelas ya? Ishaq bin Rahawai datang kepada Yahya bin Yahya. Dia mengatakan bahwa Ishaq bin Rahawai mengatakan bahwa saya punya hutang. Ya, saya ingin agar hutang saya dilunasi. Maka Yahya bin Yahya menulis surat kepada gubernur supaya membantu Ishaq bin Rahawai. Ini kalau kisah ini dibaca oleh orang-orang itu, harusnya mereka mengatakan bahwa Ishaq bin Rahawai ini peminta-minta. Ya. Dan ini ucapan, sekali lagi, ucapan menuduh setiap perkara yang berkaitan dengan dakwah. Dikatakan meminta-minta, ini ucapan sebagian orang, dia ingin merusak, ya, dakwah dan merusak para ulama dakwah. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah, dari cerita para syekh kita yang ada di Saudi, di sebagian proyek kebaikan beliau telepon para pedagang. Wahai fulan, di sini ada ini, tolong kamu bantu. Ya. Datang kepada Syekh fulan, dia perlu masjid, tolong kamu bangunkan. Ya. Dia menelpon kepada orang-orang yang memang bisa memberikan bantuan. Dan ini bukan tercela. Bahkan itu adalah bentuk dari syafaat. Dan Syekh di sini mendapat kebaikan sebab dia mengarahkan orang untuk melakukan apa? Kebaikan. Bukan meminta untuk dirinya. Dan tidak ada dari ustaz kita, ya, yang mereka berbicara meminta, dia meminta untuk dirinya sendiri.
Tapi yang mereka minta adalah untuk kebaikan umat sendiri, untuk kebaikan dakwah, untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan hal yang tercela. Bukan perkara yang tercela. Karena itu ini 3 pembahasan perlu dipisahkan. Pertama pembahasan ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua pembahasan syafaat, yang ketiga pembahasan meminta-minta. Al-mas'alah. Dalam masalah itu sendiri ada rincian-rinciannya. Iya. Ini yang ingin saya nasihatkan kepada seluruh ikhwah, dan saya sudah memperpanjang hal ini. Ya, karena saya tahu di Pindrang ini mulai ada gejala dari sebagian orang. Saya bermohon supaya Allah Subhanahu wa taala mengembalikan mereka pada jalan yang benar. Ya, dan menyadarkan mereka akan kekeliruan. Ya, sebab itu adalah sebab terjadinya permusuhan dan sebab terjadinya perpecahan. Dan saya nasihatkan kepada seluruh ikhwah untuk menjadi berkah bagi manusia dimanapun dia berada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Isa alaihi salam, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu." Saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Dia berberkah pada dirinya, berberkah untuk keluarganya, berberkah untuk saudaranya, berberkah untuk masyarakatnya. Dimanapun bumi menyandang pijakannya, dia pasti membawa berkah untuk bumi tersebut. Jadilah orang-orang yang seperti ini. Kunci-kunci kebaikan menutup pintu kejelekan. Ya. Orang yang menutup pintu fitnah bukan orang yang membukanya. Ya. Dan apabila ada orang-orang yang menyibukkan manusia dengan masalah-masalah yang tidak penting seperti yang saya sebutkan tadi, maka hendaknya diketahui ini adalah orang-orang yang kurang perhatian terhadap ilmu agama. Kurang perhatian terhadap ilmu agama. Hendaknya dinasihati untuk lebih banyak lagi mempelajari ilmu. Ya. Dan alhamdulillah kalau ada masalah yang diperselisihkan, duduk dengan baik. Ulama kita banyak di masa ini. Kita bisa telepon, bisa bertanya. Ya. Dan kita semua tidak ada yang mengaku tidak ada yang mengatakan bahwa diri kami lepas dari kesalahan. Namanya manusia mungkin bersalah. Mungkin dia benar, mungkin dia salah. Tapi siapa yang dianggap saudaranya keliru, dia nasihati dengan cara yang baik. Dia terangkan kesalahannya dengan hujjah, dengan argumen. Ya. Bukan hanya dikatakan begini, dikatakan begitu. Ya. Berbicara di belakang ini adalah perkara yang tidak baik. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kebersamaan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang giat di atas ketaatan, senang untuk menuntut ilmu, senang untuk menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama. Tentunya di dalam apa yang saya sampaikan ada banyak kekurangan dan kesalahan, dan saya mohon maaf atas hal tersebut. Semoga apa yang kita bicarakan pada sore hari ini bisa menjadi bekal yang baik untuk kita semua di dalam kehidupan ini, dan bisa menjadi wejangan dan nasihat yang bermanfaat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.